welcome back to my channel. Hari ini aku ingin membuat kue lumpur ikan. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kue lumpur ikan adalah ikan pindang seperti yang aku siapkan ini. Tapi kalau misalkan ikan pindang seperti ini nggak ada, bisa diganti dengan ikan tongkol yang masih fresh. Nanti prosesnya adalah seperti biasa, ikannya diberi garam, kemudian digoreng. Setelah digoreng, ikannya bisa disuir-suir ya. Kemudian apabila teman-teman nggak senang sama ikan, bisa diganti dengan ayam atau udang. Untuk menumisnya kita menggunakan 10 siung bawang merah, 4 siung bawang putih yang nanti akan kita haluskan ya guys, 5 cabai keriting yang sudah aku iris-iris ya, lalu ada daun bawang. Kalau teman-teman gak suka sama daun bawang bisa di skip atau diganti dengan seledri juga. Kalau misalkan gak mau pakai seledri juga nggak apa-apa. Kemudian di sini juga ada garam, gula pasir, kaldu jamur, dan merica bubuk. Aku juga menyiapkan santan, bisa pakai karam atau bisa pakai yang bubuk juga boleh. Lalu ada vanili bubuk, tepung terigu, bawang goreng, kemudian ada air sekitar 1000 ml, 2 butir telur, dan gula pasir. Demikian bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kue lumpur ini. Sangat simpel, sangat mudah. Langsung simak video cara membuatnya ya guys. Oke guys, pertama-tama kita haluskan bawang merah dan bawang putih. Jadi aku di sini untuk menghaluskannya dengan cara pakai ulekan ya guys. Tapi kalau misalkan teman-teman males ngulek nih, bisa pakai blender ya. Itu terserah. Jadi bisa pakai ulekan ataupun pakai blender, nggak masalah. Setelah halus, kita lanjut untuk menumisnya ya. Oke guys, sebelum kita menumis bawangnya yang telah dihaluskan tadi, kita suir-suir dulu ya ikannya. Oke, ini udah selesai disuir-suir. Waktunya kita tumis dengan bawangnya ya guys. Kita siapkan minyak untuk menumisnya. Di sini aku pakai olive oil ya, sedikit untuk menumis bawangnya dan ikan. Oke, kita aduk sampai tumisan ini mengeluarkan wangi dari bawangnya tersebut. Setelah sudah tercium wanginya, kita masukkan ikannya ya guys. Oke, sepertinya ini udah wangi. Waktunya kita memasukkan ikannya ya. Oke, sekarang kita aduk agar ikan dan bawang yang sudah ditumis tercampur dengan merata. Masukkan air kurang lebih 300 ml ya. Lalu aduk kembali. Masukkan 3 sendok makan santan kentalnya ya. Aduk sampai merata. Lalu masukkan garam, gula, kaldu jamur, dan merica bubuk. Oke, kita aduk-aduk ya. Nanti tinggal koreksi rasa aja. Oke, masukkan cabai keriting dan daun bawang. Jadi karena ikannya udah mateng, aku memasukkan cabai keritingnya itu nggak sampai mateng ya guys. Jadi cuman sebentar aja diaduk-aduk. Jadi cabai keritingnya dan daun bawangnya sudah aku cuci dengan air matang ya guys.
karena kita butuh tekstur dari cabenya itu masih krenyes-krenyes gitu, bukan yang sudah lembek karena udah lama dimasak gitu. Jadi hanya sebentar aja guys. Setelah dimasukkan, kita aduk dan matikan api. Kita lanjut untuk memasak santannya ya. Jadi kita menyiapkan 1000 ml air yang akan kita masak dengan santan ya guys. Jadi sisa santan tadi kita akan masak dengan 1000 ml air ya guys. Setelah santannya semua udah masuk, lalu santannya ini kita aduk sampai mendidih ya guys. Jangan berhenti diaduk, perlahan sampai mendidih agar santannya nggak pecah. Oke, ini udah mendidih. Kita matikan apinya ya. Setelah apinya mati, kemudian kita masukkan gula pasir. Jadi kenapa aku masukkan gula pasir? Karena biar gulanya ini dia cepat larut ya, karena kayaknya masih panas nih, jadi biar dia cepat larut aja. Lalu masukkan 1 sendok teh garam, kita aduk kembali. Kemudian kita akan tunggu sampai santannya dingin, lalu kita akan campurkan dengan tepung terigu ya guys. Oke nih, santannya udah dingin, kita masukkan 1 sendok teh vanili bubuk. Lalu kita masukkan tepung terigunya ya guys, sedikit demi sedikit sambil kita aduk. Oke, setelah terigu sudah tercampur dengan rata, kita masukkan 2 butir telur yang sudah dikocok ya. Lalu kita aduk kembali. Oke guys, udah siap nih. Adonannya udah oke, kekentalannya juga sudah sesuai yang aku inginkan. Kita siap untuk memasaknya ya. Jadi kekentalannya seperti ini ya guys, untuk membuat kue lumpurnya. Jadi aku tuh sebelum memanggang kuenya, aku pakai kukusan bekas ini untuk perantara antara api dan teflonnya. Jadi api tuh nggak langsung ke teflon guys. Soalnya aku mikirnya kalau misalkan dia langsung ke teflon, bagian bawahnya itu udah keburu gosong duluan. Oke, ini sebelum kita masukkan adonannya, kita olesin dulu ya dengan margarin. Setelah sudah diolesi semua, kita masukkan adonannya pelan-pelan, sedikit demi sedikit ya. Setelah semua adonan sudah dimasukkan ke dalam cetakan, kita tutup dan tunggu setengah matang ya. Oke, ini udah setengah matang, kita buka. Lalu kita masukkan ikannya sedikit demi sedikit ya. Biar lebih rapih. Lalu tutup kembali sampai adonannya matang. Oke guys, adonannya udah matang, udah jadi deh kue lumpurnya. Kita langsung pindah ke piring ya. Oke, setelah udah diangkat, kita kembali mengoleskan margarin ya ke cetakannya. Kita ulangi seperti ini sampai adonannya habis. Oke, kue lumpurnya sudah kita pindahkan ke piring. Nah, sekarang terakhir kita masukkan bawang gorengnya. Oke guys, jadi deh kue lumpur ikan ala aku. Dengan takaran seperti tadi, hasilnya banyak banget kan?
Selamat mencoba resepnya.